Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikayatul Alia dari kelas 5C yang akan melaporkan learning journal mingguan. Yang mana minggu lalu kita membahas tentang sejarah perfilman dan membahas juga tentang dokumenter. Nah, film di sini berarti melukis gerak dengan cahaya. Nah, sebagai konsepnya, film ini merupakan karya seni, yang mana seni teater, kemudian puisi, sastra, seni tari, dan lain-lain. Film ini ada dua jenis, yaitu film fiksi dan juga dokumenter. Yang mana fiksi ini adalah film yang dibuat dari karangan atau imajinasi seseorang yang dituangkan dalam perfilman. Kemudian jika dokumenter ini biasanya film yang diangkat dari kisah nyata. Film ini biasanya yang ada di televisi yang sering kita lihat, film itu biasanya hanya satu tayangan saja, tidak beberapa episode. Namun yang beberapa episode itu merupakan namanya sinetron begitu. Kemudian di sini ada film dokumenter. Film dokumenter ini adalah rekaman suatu kejadian yang berlangsung. Nah, biasanya film dokumenter ini kan pengertiannya tuh rekaman suatu kejadian yang berlangsung. Nah, biasanya jika film dokumenter ini biasanya di perfilman itu akan ditayangkan rekaman atau berita-berita kejadian nyatanya. Contohnya itu kalau tidak salah hafalan sholat Delisa itu sebagai film dokumenter, karena itu menjelaskan kisah yang nyata dan pernah terjadi, yaitu kejadian di Aceh 2004. Nah, sejarah film itu muncul mulai tahun 1872 oleh Leland Stanford. Leland Stanford ini berniat untuk meneliti gerakan kaki kuda begitu. Jadi si Leland Stanford ini awalnya hanya ingin meneliti gerakan kuda. Kemudian di tahun 1877 oleh Edward Muybridge. Nah, kemudian pada tahun 1882 yaitu dikembangkan oleh Jules Murray. Yang mana Jules Murray ini pada tahun 1882 ini dia menyempurnakan teknologi yang digunakan oleh Muybridge dengan merekam, memungkinkan dia mendapatkan 12 gambar dalam 1 detiknya. Nah, kemudian berjalan sampai 1882 yang dikembangkan oleh Louis Mayer Augustin. Kemudian pada tahun 1895 yang dikembangkan oleh Lumiere Brothers yang bernama Mary Louise dan Louis Jean. Ini mereka mengembangkan perfilman, film pendek dan bioskop. Dan mereka ini, Louis Brothers ini termasuk orang yang pertama yang menemukan sinematik atau yang memunculkan film pendek dan bioskop. Kemudian pada tahun 1897 itu film sudah menyebar luas di seluruh dunia hingga saat ini, dan mungkin saat ini sudah berkembanglah teknologinya begitu. Kemudian genre dan film non-fiksi ataupun dokumenter. Yang pertama itu ada dokudrama. Dokudrama ini di mana di bagian beberapa film disutradarai atau disutradarai atau diatur terlebih dahulu dengan detail. Contohnya film Titanic. Film Titanic itu kan film dokumenter ya, kisah nyata, namun beberapa bagiannya ada yang harus diperbaiki dan diolah agar lebih mendetail.
Kemudian yang kedua ada seni dokumenter, yang mana seni dokumenter ini yang berarti pengambilan gambar dibuat lagi di bagian tertentu. Contohnya di dalam film G30 SPKI dan Gandhi. Yang ketiga itu ada film faktual. Film faktual ini non cerita yang menyajikan fakta. Biasanya di dalam film ini potongan berita dimasukkan ke dalam filmnya. Gitu. Terus yang keempat ada film etnografik. Etnografik ini menggunakan metode etnografis, yaitu mendokumentasikan suku-suku di pedalaman. Mungkin film biasanya berada di film seperti main tempatnya di suku pedalaman atau menceritakan tentang suku-suku pedalaman. Contohnya yang ada di Banten ini yaitu suku Baduy, yang menceritakan suku-suku pedalaman di daerah. Nah, kemudian ada film propaganda. Film propaganda ini biasanya dibuat untuk meyakinkan para pengamat peserta dapat mempengaruhi pendapat atau perilaku orang, dan terkadang juga menyesatkan demi tujuan. Biasanya ini tuh kayak film politik, kemudian kepercayaan, begitu. Yang selanjutnya ada sinema viret. Sinema viret ini biasanya gaya natural yang dipadukan teknik sinematik. Contohnya itu film Kino Age. Kemudian bagaimana sih kita membuat film dokumenter? Biasanya itu ada yang tanpa naskah dan juga naskah. Kemudian ada langkah pembuatan dokumenter itu ada 3, yaitu praproduksi, produksi, dan juga pasca produksi. Praproduksi ini pertama bisa menentukan tema, observasi, skrip. Nah, dan kemudian ada produksi. Produksi itu biasanya proses pengambilan gambar atau suatu videonya. Terus pasca produksi ini adalah proses pengeditan film-film yang sudah kita ambil. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan materi minggu lalu yang sudah dibahas di dalam kelas. Cukup sekian dan terima kasih, semoga bisa bermanfaat bagi saya dan orang lain. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.